Selamat pagi teman-teman. Sebelumnya kita terakhir belajar tentang himpunan dan di Zoom sudah menjelaskan apa itu himpunan. Tapi kita ulang kembali agar kalian masih ingat. Oke, kita mulai ya. Nah, pengertian dan anggota suatu himpunan. Pengertian himpunan, istilah kelompok, kumpulan, kelas maupun gugus dalam matematika dikenal dengan istilah himpunan. Konsep tentang himpunan pertama kali dikemukakan oleh seorang matematikawan yang berkebangsaan Jerman ya, yaitu Georg Cantor, yang hidup antara tahun 1845 sampai 1918. Oke. Nah, himpunan adalah kumpulan benda-benda yang didefinisikan atau diberi batas dengan jelas, atau sama halnya dengan suatu kumpulan dikatakan himpunan jika syarat keanggotaannya terdefinisi dengan jelas. Oke. Nah, dalam hal ini yang dimaksud didefinisikan dengan jelas adalah dapat ditentukan dengan tegas benda apa saja yang termaksud dan yang tidak termaksud dalam suatu himpunan yang diketahui. Nah, kedua, benda-benda yang termaksud dalam suatu himpunan disebut anggota, elemen, atau unsur dari suatu himpunan. Untuk selanjutnya, dipergunakan istilah anggota atau elemen. Oke? Kita masuk ke contoh. Oke, yang pertama itu ada kumpulan hewan berkaki 4. Nah, ini merupakan himpunan. Kenapa? Karena objeknya jelas. Objek di sini dikatakan hewan berkaki 4. Oke. Nah, yang merupakan anggotanya apa saja? Kerbau, kuda, sapi, dan lain-lain yang berkaki 4. Nah, kumpulan di atas kan jelas sampai mana pembatasannya gitu. Sampai mana objeknya. Oke, yang kedua, kelompok bilangan yang merupakan faktor dari 12. Oke, yang merupakan anggotanya yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, yang bukan yaitu 5, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, di sini kelompoknya jelas, maka nomor 2 ini adalah merupakan himpunan. Oke, yang ketiga, kumpulan siswa di kelasmu yang berbadan tinggi. Nah, berbadan tinggi itu relatif. Bisa saja menurut si A, si Anto badannya tinggi, tapi belum tentu menurut si B, si Anto badannya tinggi. Oke ya, itu merupakan bukan himpunan karena objeknya tidak jelas sampai mana. Oke, kita lanjut. Anggota himpunan dan lambangnya. Himpunan dapat dinyatakan dengan menggunakan tanda kurung kurawal dan biasanya diberi nama huruf menggunakan huruf kapital. Oke, misalnya A, B, C, D, dan seterusnya sampai Z. Misalkan himpunan buah-buahan di atas piring pada gambar di samping diberi nama B, maka B sama dengan himpunan B beranggotakan pisang, apel, mangga, belimbing. Oke. Kita masuk anggota himpunan dan lambangnya. Banyak anggota suatu himpunan, misalnya anggota himpunan A dapat dinyatakan dengan notasi N buka kurung A. Oke, N ini banyaknya anggota. Oke, jadi notasi N buka kurung B artinya banyaknya anggota pada himpunan B, dan N buka kurung C artinya banyaknya anggota pada himpunan C, dan sampai seterusnya sampai N buka kurung Z, berarti artinya banyak anggota pada himpunan Z. Oke.
kita masuk ke contoh. Contoh ya. Yang pertama, diketahui himpunan bilangan asli genap yang kurang dari 9. Oke. Sebelumnya di sini dikatakan himpunan bilangan genap kurang dari 9. Nah, ini merupakan himpunan karena objeknya jelas. Oke. Nah, kita misalkan himpunan tersebut diberi nama A. Maka dapat ditulis A sama dengan bilangan asli genap yang kurang dari 9. Oke, di sini kan kita hanya menyatakan himpunan atau anggotanya dengan lambangnya. Oke ya. Kedua diketahui P sama dengan huruf-huruf pembentuk kata siswa. Oke, yang di sini pada himpunan tersebut kata siswa terdiri atas 5 huruf, yaitu S, I, S, W, dan A. Karena terdapat anggota yang sama, nah di sini mana anggotanya yang sama? Yaitu S. Oke, dan hanya boleh ditulis satu kali. Oke ya, maka himpunan P yaitu anggotanya S, I, W, A. Kenapa S, I, W, A? Karena S di siswa ini ada 2. Kita hanya menulis anggotanya satu kali saja. Oke. Nah, kemudian di sini S anggota P ditulis S anggota atau E lengkungan baru P. Ini dibaca anggota. E lengkung ya, sampai W anggota P atau ditulis dengan W, E lengkungan P. U bukan anggota P, ditulis itu E lengkungan kemudian garis P. Ini dibaca bukan anggota. Oke, kita lanjut. Banyak anggota himpunan P adalah 4 buah. Nah, ditulis yaitu N buka kurung P sama dengan tutup kurung sama dengan P. N ini kan banyaknya anggota. Oke, berarti disingkat dengan NP sama dengan 4. Oke. Kita lanjut ke contoh yang ketiga. R huruf-huruf yang membentuk kata konsonan sama halnya dengan siswa. Huruf yang sama itu cukup kita tulis satu kali. Oke. Nah, di sini R K O N S A karena N di sini ada 2 dan O di sini ada 2. Oke. K anggota R ditulis K anggota R. Oke, sampai I ini bukan anggota R, ditulis I bukan anggota R. Kenapa? Karena di kata konsonan I itu tidak ada, huruf I tidak ada. Maka I itu bukan merupakan anggota dari si R. Oke. Nah, banyak anggotanya berapa? Banyak anggotanya yaitu 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke ya. Nah, menyatakan suatu himpunan. Menyatakan himpunan dengan kata-kata atau sifat keanggotaan. Contohnya A. Contohnya itu himpunan A. Senin, Selasa, Sabtu. Nah, penulisan dengan kata-kata atau sifat keanggotaan himpunan adalah himpunan A buka kurung kurawal. Ingat ya, himpunan itu diawali dengan kurung kurawal. Kemudian keterangannya yaitu nama hari dalam seminggu yang dimulai dengan huruf S. Oke. Nah, ini kan dimulai dari huruf S. Senin, Selasa, Sabtu. Oke ya. Oke, yang kedua C. 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47. Penulisan dengan kata-kata atau sifat anggotanya yaitu himpunan C beranggotakan bilangan prima antara 20 dan 50. Kenapa 20 dan 50? Kita perhatikan anggota-anggotanya. Anggotanya dimulai dari 23, berarti antara 20 sampai 50. Oke? Menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan.
Menyatakan himpunan A 0, 1, 2, 3, 4, 5 dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, kita jawab ya. Di sini berarti himpunan A, di himpunan A semua X di mana X bilangan caca kurang dari 6. Ini kan merupakan bilangan caca dan kurang dari 6. Oke, atau himpunan A beranggotakan semua himpunan X di mana X lebih kecil dari 6. Oke, X bilangan caca. Oke, di sini cara bacanya yaitu A adalah himpunan X dengan X kurang dari 6 dan X adalah bilangan caca. Oke. Himpunan C anggotanya A, B, C, D dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, anggota himpunannya, pembentuk himpunannya itu C. Himpunan C, oke, atau C adalah himpunan P, di mana P 4 huruf pertama dengan abjad. Oke. Kita masuk menyatakan himpunan dengan mendaftar anggota-anggotanya. Nah, penulisan himpunan dengan cara mendaftar anggota-anggotanya, jika semua anggota dapat ditulis, maka urutan penulisan boleh diabaikan. Oke, di sini ada urutannya yang pertama yaitu P, nama bulan dalam setahun yang diawali dengan huruf Z. Penulisan dengan mendaftar anggota-anggotanya adalah sebagai berikut. P adalah himpunan Januari, Juni, Juli, atau himpunan P anggotanya yaitu Juni, Januari, Juli. Oke. Yang kedua, himpunan Q di mana untuk semua X di mana X lebih kecil dari 5 dan X anggota dari A. Dengan A adalah himpunan bilangan asli. Dengan mendaftar anggota-anggotanya, himpunan itu ditulis sebagai berikut. Q sama dengan 1, 2, 3, 4 atau Q sama dengan 3, 1, 4, 2. Nah, di sini kan anggota-anggotanya itu kurang dari 5. Oke ya. Menyatakan himpunan dengan mendaftar anggota-anggotanya. Jika suatu himpunan mempunyai anggota sangat banyak dan memiliki pola tertentu, maka penulisannya dapat dilakukan dengan menggunakan 3 buah titik atau itu dibaca dengan seterusnya. Nah, contohnya itu sini A bilangan asli dapat dituliskan himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, kenapa ada kata seterusnya? Karena objeknya kan tidak dibatasi, maka dia seterusnya titik-titik. Oke. Ini merupakan himpunan tak terhingga karena kita tidak tahu sampai mana batasnya. Nah, yang kedua J bilangan cacat ganjil kurang dari 100. Nah, ini dibatasi kurang dari 100. Oke, maka J sama dengan 1, 2, 1, 3, 5, 7, 9. Nanti bilangan caca ganjil kurang dari 100. Sampai 99. Ini merupakan himpunan berhingga. Kenapa? Karena di sini dia dibatasi sampai mana. Oke ya. Nah, kita lanjut ke himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak punya anggota. Dapat ditulis dengan notasi atau himpunan huruf terus kosong ya, atau simbol seperti ini. Oke ya. Perhatikan kosong adalah kurung awal. Himpunan yang tidak mempunyai angka dan
himpunan kosong adalah ini bukan himpunan kosong, himpunan nol adalah himpunan yang memiliki anggota. Banyak anggotanya satu, yaitu nol. Nah, ini anggotanya jelas kita lihat di sini anggotanya ada. Anggotanya berapa? Satu. Nah, di sini anggotanya tidak ada. Oke, berarti anggotanya kosong. Oke, jadi perbedaannya ada ya, perbedaan himpunan kosong dan himpunan yang memiliki anggota. Oke. Contohnya yaitu antara 50 dan 60 himpunan kosong. Karena antara 50 dan 60 tidak terdapat bilangan kuadrat. Oke. Nah, antara 50 dan 60 ada tidak memiliki, ada tidak yang dia merupakan bilangan kuadrat. Tidak ada ya, yang ada itu 64, yaitu kuadrat dari 8. Oke, 8 kali 8, 64. Oke, nomor 1 bisa ya. Kedua, himpunan hari seminggu mulai dengan huruf J, bukan kosong. Karena hari yang dimulai huruf J itu ada, yaitu Jumat. Maka di sini dia bukan merupakan himpunan kosong karena dia memiliki anggota walaupun anggotanya satu. Oke. Himpunan semesta adalah memuat semua anggota himpunan yang dibicarakan. Nah, himpunan semesta ini adalah himpunan yang ada di diagram Venn. Nanti kita akan bahas tentang diagram Venn. Nah, himpunan semesta disebut juga dengan semesta pembinaan universum. Lambang himpunan semesta ada S. Contohnya yaitu S murid di sekolahmu. Itu berarti nama murid kelas A ini murid di kelasmu. Nah, ternyata himpunan S memuat anggota hingga himpunan S dari A. Maksudnya di situ yaitu S. Oke. Karena murid itu kan merupakan murid dari semua juga. Itu. Oke. Berarti A ini merupakan anggota yang ada di himpunan S. Atau himpunan S memiliki anggota himpunan A. Oke. Himpunan semesta yang ketiga contohnya C, tidak membuat C, caranya itu ganjil, prima dan asli. Nah, kan memiliki bilangan asli. Oke. Dengan demikian, bilangan ganjil, bilangan prima, dan bilangan asli merupakan himpunan semesta dari himpunan C. Misalnya, semestanya yaitu bilangan ganjil. Nah, C-nya 357. Berarti kan C ini merupakan anggota dari si benar itu. Oke. Oke, sekarang kita membahas diagram Venn. Membuat cara untuk memetakan suatu himpunan yaitu gambar diagram. Nah, diagram ini diperkenalkan oleh John Venn. Nah, namanya saja sudah John Venn, diagram. Ahli pintar berkebangsaan Inggris yang hidup tahun 1834 sampai 1923. Oke. Nah, ketentuan dan diagram adalah sebagai berikut. Himpunan sebagaimana sebuah di kiri ada himpunan S dan si S sementara pojok kiri atas. Oke. Nah, yang B itu semesta diinisialkan dengan S. Nah, S itu anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka di dalam persegi panjang itu ditulis anggota-anggotanya. Oke. Yang C, setiap himpunan termuat di dalam himpunan semesta ditunjukkan kurva sederhana. Misalkan si S itu tadi 1 sampai 8, kemudian ada si A 2, 4, 6, 8. Nah, 2, 4, 6, 8 kan anggota A. Maka himpunan dari A itu tidak ditulis lagi ke semesta karena dia sudah merupakan himpunan A. Selanjutnya kita tulis yang merupakan himpunan S tapi dia bukan anggota A, itu di luar ini. Oke. Nah, sisa dari himpunan semesta itu yang bukan merupakan anggota A, kita tulis di luar. Misalnya ini 3,
157. Oke. Nah, lanjut ke D. Untuk himpunan-himpunan yang mempunyai anggota sangat banyak. Pada diagram Venn, anggota-anggota tersebut tidak digambarkan dengan nokta karena tidak praktis pengerjaannya. Misal, S siswa di sekolahmu. Nah, itu yang soal tadi. Siswa di sekolahmu kan belum jelas atau bukan maksudnya belum jelas. Kan anggotanya banyak. Kita tidak bisa definisikan sampai mana. Seperti inilah gambarnya. Oke? Nah, contohnya yaitu buatlah diagram Venn dari himpunan-himpunan berikut. Nah, ini semestanya. Kemudian P-nya 1357. Terus Q-nya 678. P angkanya itu 135 dan 7. Oke. Nah, karena 7 ini merupakan anggota dari P dan Q, maka 7 ini gabungan dari P dan Q. Kita gabungin kita sama karena dia merupakan anggota dari keduanya, gitu ya. Q 6 dan 8 yang bukan merupakan anggota P. Oke. Terus sisanya apa? Sisa anggota semesta ini apa? 2 dan 4. Kenapa? Karena 2 dan 4 ini kan bukan merupakan anggota dari P dan Q. Terus, oke ya. Terus kita lanjut ke soal kedua. Buatlah diagram Venn himpunan-himpunan berikut. Oke, di sini semestanya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, untuk himpunan A-nya itu bilangan asli genap kurang dari 10. Berarti ada 2, 4, 6, 8. Kan kurang dari 10 sampai 8. Nah, jika bilangan asli genap 1 sampai 5. Bilangan aslinya berarti asli genap ya, 2 dan 4. Nah, 2 dan 4 ini kan merupakan anggota si A juga. Berarti himpunan K berada di dalam himpunan A. Paham maksudnya? Ini maksudnya di gambar. Himpunan A berada di dalam himpunan K. Kenapa? Karena si A kan himpunannya 2, 4, 6, 8. Nah, himpunan K 2, 4. Anggota si himpunan A berada di himpunan K kan? Oke. Nah, sisanya ada nggak? Ada dong. Bilangan-bilangan ganjilnya, yaitu himpunan semestanya itu 1, 3, 7, 5. Oke. Nah, untuk membuat diagram Venn, daftarkan terlebih dahulu anggota A dan K. A itu 2, 4, 6, 8, K 2, 4. Nah, ternyata semua anggota K termuat dalam A. Maksudnya semua anggota K berada di anggota A. Gitu. Oke ya. Sampai sini bisa ya? Oke. Kita pembelajarannya cukup sampai di diagram Venn. Untuk selanjutnya, topik selanjutnya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya setelah ujian. Nah, karena ujian sudah dekat, maka kalian sering-sering belajar dan Miss ambil soal-soal ujian itu dari bab 1. Oke ya, dari bab 1 dan himpunan. Himpunan hanya sekilas, hanya beberapa soal saja. Oke ya. Sering-sering berlatih agar kalian bisa menjawab soal dengan benar. Jawablah soal ujian itu dengan benar, dengan tepat, jangan asal dikerjakan. Oke ya, kelas 7 pembahasan kita cukup sampai di sini. Miss ucapkan terima kasih dan salam sehat untuk kita semua. Shalom.